Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Mujtahid Akbar, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062108251666 pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Plumbungan Sukodono pada kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, mari kita melaksanakan berdoa terlebih dahulu dengan tujuan agar kegiatan hari ini kita selalu diberi kelancaran, keberkahan dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang bertugas hari ini dipimpin berdoa. Depan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan kembali ke tempatnya. Oke. Sebelum Bapak mulai, saya mau kalian berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia.
negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak. Saya mau cek kehadiran kalian dulu ya. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Afgan, Ade, Jendra, nggak Ade. Kenapa Jendra? Sakit. Akbar, Bakti, nggak masuk juga. Bilkis, Habib, L, D. Berarti yang tidak masuk hanya 2 anak ya. Semoga teman kalian yang tidak ikut pelajaran hari ini diberi kesehatan sehingga minggu depan dapat mengikuti pelajaran seperti sedia. Oke, anak-anak. Untuk pertemuan kemarin, kalian masih ingat tentang apa? Pelajaran minggu kemarin, yaitu ajaran kebaikan di dalam Islam. Itu sudah kita pelajari dan sekarang kita akan masuk materi baru, yakni menyambut usia. Ya. Oke. Di sini kita akan belajar tentang apa saja pengertian dari usia balik, sehingga di sini kita menampilkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian usia balik. Jadi tujuan kalian yang pertama nanti kalian bisa paham dan mampu untuk menjelaskan apa sih usia balik itu. Ya, usia balik itu apa? Kemudian yang kedua, setelah kalian mempelajari tentang pengertiannya, kalian akan belajar tentang tanda-tanda pada usia balik bagi laki-laki, perempuan, secara biologi, secara fikih. Yang akhir dari tujuan ini adalah kalian mampu menyebutkan apa saja tanda-tanda yang ada pada laki-laki, pada perempuan, secara fikih dan secara biologi. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin tahu dulu kemampuan pemahaman kalian tentang. Nah, jadi Bapak akan membagikan lembaran soal untuk ingin mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian sebelum kita belajar tentang materi usia balik. Ini nanti dijawab ya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis, bisa dikumpulkan per kelompok dulu. Itu saya ambil.
Ya, anak. Sekarang kita akan melihat video tentang materi menyambut usia balik. Silakan kalian lihat dulu. Apa ini? Rena, Bunda mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat pubertas. Seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar, akan paham. Berarti nanti Gary juga akan menstruasi. Bukan, Dewi sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Iya, Dewi. Mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Gary akan tumbuh jauh, suara semakin berat, wajah membidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut, rambut juga akan menempel dengan air darah membesar. Oh, gitu ya, Bun. Lalu kalau aku udah gede, aku harus gimana, Bun? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Bunda ingin sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Oke, anak. Itu tadi adalah video tentang materi pubertas. Menyambut usia balik. Sekarang kita akan memasuki materi yakni pembahasan tentang usia balik. Kita bahas satu persatu pengertian dari balik. Secara bahasa, balik berasal dari bahasa Arab atau kata-kata bahasa Arab yaitu balagha yang artinya sampai atau mencapai. Maksudnya dari kata ini adalah sampainya seseorang pada batasan atau kondisi kedewasaan, baik secara fisik ataupun mental. Sedangkan pengertian balik secara istilah adalah kondisi seseorang yang telah mencapai usia dewasa atau pubertas sehingga ia dibebani tanggung jawab atau mukallaf untuk menjalankan syariat Islam. Yang artinya jika seseorang sudah mencapai usia balik, maka dia sudah diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Oke. Nah, ini tanda-tanda balik untuk laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih. Jadi, ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari atau berisi tentang aturan-aturan agama Islam. Yang pertama laki-laki. Tanda laki-laki memasuki usia balik menurut fikih yaitu yang pertama mimpi basah atau yang disebut dengan istilah ihtilam. Apa anak? Ihtilam. Nah, yang kedua yaitu seorang laki-laki dikatakan balik ketika dia memasuki usia 15 tahun. Misalkan seperti ini, jika anak laki-laki katakan dia masih berusia 12 tahun tapi sudah mengalami yang namanya ihtilam, maka dia sudah bisa dikatakan memasuki usia balik. Yang kedua, andai kata
dia umur 14 tahun, ya lebih tua berarti dari yang tadi 12 sudah tua. Sekarang andai kata umur 15 tahun tapi belum keluar mani, ya atau yang mengalami ihtilam, maka dia tetap dikatakan sudah memasuki usia balik. Nah, yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ilmu biologi itu apa? Ada yang tahu? Ilmu biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang organ tubuh manusia, baik pertumbuhan atau perkembangan pada diri manusia. Jadi tadi kan secara syariat atau aturan Islam. Nah, sekarang yang biologi ini menurut kondisi tubuh manusia. Bagaimana sih kondisi manusia ketika gugur itu? Yang pertama, laki-laki dan perempuan. Beda loh ya nanti. Yang pertama, laki-laki tumbuh rambut di area wajah. Contohnya di mana ini? Ada kumis di sini, kemudian jenggot. Ya. Yang kedua, tumbuh rambut di dekat area kelamin dan ketiak. Tahu ketiak? Badan menjadi lebih kekar untuk yang laki-laki. Kemudian pertumbuhan badan tinggi dan berat badan bertambah cepat. Itu yang perempuan, pinggul dan payudara mulai membesar. Tumbuh rambut sama kulit cenderung menjadi lebih halus. Apalagi yang nanti itu perawatan halus. Mengalami, nah ini yang mengalami menstruasi atau haid seperti tadi yang ada di menurut ilmu fikih, ya. Ini terjadi karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma sehingga darah tadi keluar karena tidak dibuahi oleh sperma. Oke anak-anak, setelah kita belajar tentang materi menyambut usia balik tadi, saya mau memberikan kuis untuk kalian. Tujuannya untuk melihat apakah kalian sedikit banyak sudah menangkap penjelasan dari Bapak dan setelah melihat video tadi. Nah, sekarang coba maju ke depan. Oke, itu aja Kak. Apa yang dimaksud dengan balik L? Kedewasaan bagi seorang muslim. Kedewasaan bagi seorang muslim. Jawabannya itu Kak. Oke, kita lihat apakah jawabannya ini benar apa salah. Oke, tepuk tangan. Yang kedua, Mahira maju sini, Mahira. Biar lebih kelihatan. Ke kanan. Oke, pertanyaannya Mahira, apa yang dimaksud dengan fikih? Ilmu tentang hukum Islam. Ilmu tentang hukum Islam. Kita lihat apakah jawabannya benar atau salah. Oke, tepuk tangan. Ternyata jawabannya. Sekali lagi, saya kasih yang agak sulit. Yang ketiga. Oke, Silvi. Apa yang menjadi tanda balik bagi anak perempuan? Haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi tidak? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, ternyata benar. Kasih skor. Selanjutnya, selesai kuis. Saya mau kalian nanti kerja kelompok ya. Kerja kelompok untuk mendiskusikan
apa saja yang sudah kalian lakukan. Untuk satu kelompok dapat satu kertas dikerjakan bersama-sama. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang silakan perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti saya panggil maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan perwakilan kelompok 2 terlebih dahulu maju ke depan untuk menyampaikan hasil. Sebelum itu, saya mau membagikan lagi soal. Saya ingin tahu setelah kalian belajar tentang materi menyambut usia balik, sampai sejauh mana kalian sudah menangkap pelajaran. Dan anak, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan seperti tadi berkelompok.
Oke anak-anak, perhatikan semuanya. Jadi dari awal kita sudah belajar tentang pengertian, kemudian tanda-tanda apa saja yang terjadi pada seseorang yang memasuki usia. Kemudian kalian awal tadi sudah mengerjakan di tes sebelum laboratory, dan barusan tadi kalian mengerjakan post test. Tujuannya untuk apa? Agar saya dapat mengetahui kemampuan kalian sebelum dan sesudah mendengarkan materi tentang usia balik tadi. Saya di sini akan membandingkan bagaimana jawaban kalian sebelum dan sesudah belajar tentang materi tersebut. Oke, di sini saya kira sudah banyak yang paham karena apa? Hasil jawaban sebelum dan setelah mempelajari materi tersebut ada peningkatan. Artinya kalian sudah bisa menangkap dan memahami materi yang sudah dijelaskan. Oke. Sebelum kalian pulang ke rumah, saya mau menyampaikan sedikit tentang pelajaran tadi, yakni tentang menyambut usia baru. Ya anak, bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Apakah senang? Apakah kalian bahagia mendapatkan ilmu yang baru? Bahagia. Jadi setelah kalian belajar tadi tentang istilah, tentang tanda-tanda, kalian harusnya mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian sudah berumur 15 atau sudah mengalami tanda-tanda balik yang sudah dijelaskan tadi, kalian harus mampu ya mengetahui, setidaknya menyadari, oh saya sudah masuk wilayah atau masuk usia balik, jadi saya harus menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Oke. Apakah di sini tadi kalian mendapatkan istilah-istilah baru atau kalian sudah paham, sudah pernah mendengar sebelumnya? Seperti kata balik, seperti kata mukallaf, berarti ini tadi baru kalian dapat ya. Sebelumnya belum dapat. Oke. Alhamdulillah. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu yang baru, dan semoga ilmu tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke. Untuk selanjutnya, tugas kalian di rumah nanti akan Bapak kirim lewat lewat grup WA yang ada di ya. Nanti tugasnya saya kirim, kalian kerjakan, kemudian kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, sekarang silakan dirapikan bukunya. Kita akan persiapan untuk berdoa sebelum pulang. Silakan yang bertugas pimpin. Doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim.
sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Hati-hati pulang di jalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.